Oke, selamat datang di kelas matematika. Teman-teman, hari ini kita mau bahas latihan dimensi 3 yang kemarin ya. Semoga nanti kita bisa menyatukan pemahaman. Oke, langsung aja. Ini adalah soal yang jarak antara titik ke titik. Ada 3 soal. Kita bahas yang pertama dulu. Diketahui 5 beraturan TABC dengan bidang alas berbentuk segitiga sama sisi seperti ini ya. Kemudian TA tegak lurus dengan bidang alas. Jadi TA ini tegak lurus dengan ABC. Jika panjang AB 4 akar 2, AB 4 akar 2 berarti AB, AC, BC itu sama 4 akar 2 semua. Kemudian TA 4. Tentukan jarak titik T dan C, T ke C. Jadi untuk mencari TC kita cukup TA dan AC aja ya. Sehingga didapatkan bentuk segitiga siku-siku seperti ini. Sini 4, sini 4 akar 2, maka kita bisa mencari TC. Oke, TC dia dapatkan 4 akar 3 dengan Pitagoras ya tentunya. Oke, gampang sekali. Lanjut ke nomor 2. Untuk nomor 2 di sini diketahui 5 segi 6 beraturan. Diketahui panjang AB-nya adalah 10, TA-nya adalah 13. TO merupakan titik tengah garis BE. O ini berarti titik tengah dari alas. BE, FC, AD itu jatuhnya di titik O. Nah, sehingga didapatkan kalau kita mau mencari jarak TO, garis yang hijau ini, maka kita melihat segitiga TBE, TBE ya. Nah, di situ karena sisi alas adalah segi 6 beraturan, maka terdiri dari 6 segitiga sama sisi. Artinya panjang BO juga 10 cm jika AB-nya 10 cm. Lalu didapatkan gambar TBE seperti ini. Ini 10 BO, ini 13. Maka kita bisa mencari TO dengan menggunakan Pitagoras, yaitu 13 kuadrat TE dan OE atau PO sama aja, sehingga didapatkan akar 69. Lanjut ke nomor 3. Ada bangun seperti trapesium yang dipaksakan menjadi prisma gitu ya. Diketahui panjang AB 5, terus AE sama BC sama EF itu panjangnya 4. Maka tentukan jarak titik A ke C. Yang pertama A ke C, kita membutuhkan segitiga ADC, sehingga kita bisa menggunakan Pitagoras menjadi AC sama dengan akar 41. Lalu kita ke yang B, jarak titik E dan C, maka kita menggunakan segitiga AEC. EC didapatkan akar 57. Lanjut ke pertanyaan C, jarak titik A ke G. Jadi AG itu merupakan diagonal kubus seperti ini. Kalau kita gambarkan, misalkan di antara AB itu ada titik P, kemudian di antara DC itu ada titik G, sehingga kita dapat sebuah kubus APGD dan EFGH. Nah, kita tahu panjangnya EF adalah 4, sehingga kubusnya juga 4. Jadi diagonal ruang AG itu sama dengan 4 akar 3. Oke, jarak titik ke titik lebih mudah. Jadi kalian lebih bisa membayangkan ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu jarak titik ke bidang. Ada 4 pertanyaan. Kita bahas yang nomor 1. Ada 5 beraturan TABCD. Panjang rusuk AB 3, TA 6,
Tentukan jarak B dan rusuk TD. Kita buat limasnya dulu. Nah, dari gambar ini kita diminta untuk mencari jarak B ke rusuk TD. Jadi di sini B, ini TD, sehingga kita jatuhnya nanti proyeksi B ke garis TD itu adalah di X ini. Artinya garis BX ini tegak lurus dengan TD. Nah, kita ambil segitiganya aja. BD atau di sini ada titik S itu adalah 3/2 akar 2 atau separuhnya dari diagonal ini ya. Kita hitung TS-nya dulu atau garis hijau itu garis tingginya, sehingga kita dapetin Pitagoras TBS ini. Kita dapetin 6 kuadrat dikurangi 3/2 akar 2 dikuadratin, hasilnya 3/2 akar 14. Oke, setelah kita dapat TS, maka kita menghitung dengan persamaan luas ya. Artinya 6 dikalikan dengan BX itu sama aja dengan TS dikalikan dengan alasi, sehingga didapatkan BX atau jarak B ke TD nya adalah 3/2 akar 7. Oke, lanjut ke nomor 2. Ada 5 segi 6 beraturan TABCDEF dengan panjang rusuk AB 10, AT nya 13. Yang ditanyakan adalah titik jarak antara titik B ke TE. Sudah saya gambarkan, ini B, ini TE ya. Sehingga kita dapetin nih segitiganya TEB, TB itu 13, lalu X ini adalah jarak yang akan kita cari. B ke tengah-tengah atau ke S ini adalah 10 ya. Sehingga sama seperti kayak nomor 1 tadi, kita menggunakan persamaan luas dengan mencari TS terlebih dahulu, sehingga didapatkan X nya adalah 20/13 akar 69. Mudah-mudahan cukup paham sampai di sini. Kita lanjutkan ke nomor 3. Nomor 3 adalah sebuah kubus dengan panjang rusuknya adalah 10 cm. Tentukan jarak titik F ke AC. Nah, kita gambar dulu bidangnya AC. F ke AC ini ya. Berarti kita menggambar bidang ACF. Kemudian kita tahu bahwa itu adalah segitiga sama sisi ya. 10 akar 2, 10 akar 2, sini 10 akar 2. Artinya kalau kita tarik C ke tengah-tengah sini adalah 5 akar 2. Nah, kita bisa tahu nih X nya berapa pakai Pitagoras. X itu adalah jarak titik F ke AC. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah jarak titik H ke DF. Ini H, DF itu ini. Oke, atau kalau di sini H ke DF ini. Sehingga saya putar gambarnya menjadi seperti ini. Kita tahu, ambil segitiganya aja. HF itu 10 akar 2, HD itu 10, dan DF itu adalah diagonal ruang, sehingga 10 akar 3. Menggunakan persamaan luas, kita dapetin X nya. X nya adalah 10 akar 6/3. Lanjut ke nomor 4. Ada sebuah kubus lagi dengan rusuknya 8. Titik M adalah titik tengah BC. Kita gambar dulu. Tentukan jarak M ke EG. Ini ada titik M di tengah BC. Jaraknya M ke EG, maka adalah garis yang putus-putus ini. Sehingga kita butuh segitiga EMG. Nah, untuk mencari jarak ini M ke EG, kita butuh semua atau setiap sisi di sini ya. EG kita tahu ini adalah diagonal sisi, sehingga pasti 8 akar 2. EM itu kita cari menggunakan segitiga EAM. Terus yang MG itu kita cari menggunakan segitiga MCG. Nih. Pada segitiga EMG
MG yang biru, cari panjang MG dulu. Jadi kita mencari panjang MG dulu dengan bantuan segitiga yang hijau ini, MCG atau MGC. MG nya adalah 8 dikuadratin ditambah 4 kuadrat, lalu di akar, hasilnya adalah 4 akar 5. Kemudian cari panjang EM dengan bantuan AEM. Panjang AM ini itu sama dengan panjang MG, karena di sini 4, sini 8, sini pasti 4 akar 5, sehingga kita dapetin EM nya adalah 12. Nah, tadi didapetin sini 12, sini 4 akar 5, sini 8 akar 2. Nah, yang akan kita cari itu adalah X ini. Caranya ada dua ya. Kalian bisa menggunakan aturan kosinus dengan memisalkan di sini ada sudut alfa. Caranya ada dua. Jadi kalian bisa memisalkan di sini alfa dengan menggunakan nanti aturan kosinus atau dengan persamaan garis tinggi ini. Artinya menggunakan persamaan Pitagoras. Nanti kalian bisa cari di referensi di YouTube, itu banyak. Tapi di sini saya mau membahas untuk yang menggunakan aturan kosinus ya. Ini adalah aturan kosinus. Kalau kita mau mencari sudutnya itu lebih mudah. Jadi cos C misalkan ya, cos C, maka sisi yang mengapit C yaitu A dan B itu dikuadratin, A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi sisi yang di depannya dikuadratin, dibagi dengan 2 kali sisi yang mengapitnya. Kita lihat di soal kita ya. Nah, di sini ini adalah alfanya, sudut alfa. Berarti cos alfa, kalau kita menggunakan aturan kosinus yang ini ya, cos alfa itu sama dengan 8 akar 2 kuadrat ditambah 12 kuadrat dikurangi 4 akar 5 kuadrat dibagi 2 kali 12 kali 8 akar 2. Oke. Nah, ketemunya adalah setengah akar 2. Kalian tahu cos berapa setengah akar 2? Cos 45, Pak. Ya, cos 45. Sinnya berapa? Sinnya sama, setengah akar 2 juga. Ya. Ternyata hasilnya adalah istimewa, sehingga sinnya juga sama. Kalau misalkan tidak istimewa gimana, Pak? Pakai sin demi cos amit tandesa segitiga siku-siku. Ini pun juga pakai. Jadi setelah kita temukan sinnya, kenapa kita mencari sin? Karena kalau sudutnya di sini, sin itu de, nah x yang kita cari per mi per 12 ya. Kenapa kita bikin menjadi sin? Karena sin itu di sini alfa sin de mi 2x per 12. Oke. Sehingga kita kembali lagi nih di sini setengah akar 2. Jadi sinnya tadi kan ketemu setengah akar 2 nih, sama dengan x per 12. Berarti x nya adalah 6 akar 2. Itu tadi adalah pembahasan dari soal jarak titik ke garis. Sekarang kita ke sesi yang terakhir, yaitu jarak titik ke bidangnya. Ini soalnya ada 5 soal. Kita bahas yang nomor 1. Kubus ABCD panjang rusuknya A. Titik Q adalah titik tengah BF. Tentukan jarak H ke titik A. Tentukan jarak titik H ke bidang ACQ. Jadi ini Q. Terus H-nya di sini nih. Maka kita buat bidang yang melalui H tegak lurus ACQ. Sehingga bidangnya adalah HDBF. Nah, dari perpotongan kedua bidang didapatkan garis nih, garis OQ. Garis OQ. Jaraknya H ke OQ
itu yang merah ini. Lalu kita ambil aja nih segitiganya, HOQ. Ternyata kalau kita perhatikan di situ HOQ itu adalah segitiga siku-siku. Maka kita cukup mencari panjang HQ dulu. HQ panjangnya dengan bantuan HFQ. HFQ didapatkan ini akar 2 A akar 2 A per 2, maka didapatkan HQ-nya adalah 3/2A. Oke, tentunya pakai Pythagoras ya. Kemudian cari panjang OQ. OQ ini cari panjang OQ. Maka kita butuh bantuan BOQ. BOQ atau BOQ yang kecil ini. Sehingga kita dapetin OQ-nya adalah A akar 3/2. Jarak H ke ACQ adalah sama dengan HO, panjang HO. Maka kita tahu HQ 3/2A, OQ A akar 3/2, sehingga didapatkan HO-nya atau X itu adalah setengah A akar 6 atau A akar 6/2. Oke. Yang nomor 2. Suatu kepanitiaan membuat papan nama kertas berbentuk prisma. Ternyata ABE membentuk segitiga sama sisi. ABE adalah sama sisi BF 13 dan BC 12. Jarak antara A ke bidang BCFE. Oke. Jadi BF di situ adalah 13. Kemudian BC 12. Nyari jarak A ke BCFE. A ke BCFE itu sama aja jarak A ke garis BE. Karena kita tahu BCFE itu adalah persegi panjang ya. Nah, dari soal kita bakalan tahu nih panjang sisi BE itu adalah 5 ya. Karena 13, 12 pasti yang satunya 5. Dengan Pythagoras tentunya. Oke. Ini 13, 12, nah ini 5. Ini sama dengan ini. Oh, ini sama dengan ini. Oke, lanjut. Sehingga kita bisa dapetin ABE itu kalau digambarkan dengan segitiga itu 5, 5, 5. Oke. Nah, nyari A ke garis BE itu sama aja X ini. Jadi ini A ke BE. Otomatis kita bisa tahu ini 5, ini 2,5 ya. 2,5 dikuadratin ketemulah panjang X. Oke, mudah untuk yang nomor 2. Lanjut lagi. Untuk nomor 3, gambar di bawah ini diketahui AB 8, BC 6, EC 5 akar 5. Ini adalah sebuah balok. Jarak titik B ke ACE. B ke ACE. Oke. Jarak titik B ke ACE itu sama aja dengan jarak titik B ke ACGE. Artinya sama aja dengan jarak titik B ke AC. Oke. Jadi tinggal sini 8, sini 6, maka AC-nya adalah 10. Maka jarak B ke AC itu X ini. Menggunakan persamaan luas didapatkan X-nya adalah 4,8. Jadi teman-teman jangan sampai terkecoh sama soal ya. Di soal itu ada EC 5 akar 5.
Buat apa Pak? Enggak buat apa-apa, itu hanya pengecoh soal aja, supaya kalian tambah bingung gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Yang nomor 4, diketahui 5 segitiga beraturan TABC. Panjang AB 6, TA 8. T ke bidang ABC. Oke, kita anggap aja ada titik O di tengah-tengah segitiga alas ya. Nah, caranya gimana nih? Nyari TO nya. Kita butuh namanya segitiga ABE dulu. ABE. Oke, ABE. ABE. AB kita tahu 6, BE berarti separuhnya ya 3, sehingga kita tahu AE nya adalah 3 akar 3. Nah, kita mau nyari panjang AO dulu. AO dulu. Ya. Ini TAE. Di sini ada titik O ya. Cara nyarinya gimana? Tidak usah bingung dan tidak usah pusing. Saya kasih cara yang simple. Kalian cukup apalin ini aja. Ini adalah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Ketika diberi titik berat di sini, maka perpotongannya akan seperti ini ya. Nah, jarak A ke titik O itu perbandingannya 2:1 dengan O ke E ya. Sama C ke O juga 2:1 ke OD. BO 2, OF juga 1. Sehingga kita tinggal kaliin aja dengan 2/3. Jadi 2/3 dari 3 akar 3 itu adalah 2 akar 3. Kalau 1/3 dari 3/3 itu adalah akar 3. Jadi kan perbandingannya 2:1 ya. Kalau dijumlahin kan 3. Nah, 3/3 kali 3 akar 3 ya tetap 3 akar 3. Kalau 2/3, 2/3 bagian dari 3 akar 3 itu adalah 2 akar 3. Sehingga kita tahu bahwa AO itu adalah 2 akar 3, TA 8, maka kita bisa nyari tinggi TO. Anggap aja ini TO adalah X, sehingga X nya didapetin pakai Pitagoras menjadi 2 akar 13. Oke. Oke, lanjut ke nomor yang terakhir. Diketahui luas permukaan kubus adalah 294. Luas permukaan. Maka kalian bisa cari rusuknya. Luas permukaan itu 6 kali luas alas. Sehingga R-nya diketahui 7. Oke. Jarak titik F ke bidang ADHE. F ke ADHE. Otomatis jaraknya adalah sama dengan panjang rusuknya, karena ini udah tegak lurus. Kalau diproyeksikan ke bidang ini, sehingga jaraknya adalah 7 cm sama. Nah, kemudian yang B, jarak titik B ke ACH. Ini adalah bidang ACH. Jarak titik B ke ACH, maka kita buat bidang yang tegak lurus dengan ACH tapi melalui B. Otomatis bidangnya adalah BDHF. Nah, tapi kalau kita mau tarik tegak lurus, B-nya itu ada di bawah sini nih. Kita proyeksikan titik B ke bidang ACH, itu jatuhnya titiknya di sini.
Lalu gimana caranya? Kalau kita perpanjang garis HI ini perpotongannya, maka dia jatuhnya di sini kan. Jarak B ke ACH itu adalah jarak B ke sini. Terus gimana Pak ngitungnya? Kita geser aja, atau kita buat garis sejajar dengan garis HI. Set. Nah, jatuhnya kan di sini. Terus geser aja ini. Garis ini kan sama semua panjangnya. Nah, ternyata sampai di atas itu adalah jaraknya dari titik ini ke sini. Anggap aja ini titik K. K itu ternyata adalah perpotongan diagonal HF sama EG. HF sama EG. Sehingga kita bisa nyari nih panjangnya dari titik K ke garis HI. Dari titik K ke garis HI. Itu di sini panjang ini. Ya. HK kita udah tahu 7/2 akar 2, karena setengah dari diagonalnya kan 7 akar 2, maka 7/2 akar 2 akarnya. KO sorry, ini O atau I ya? Sama ya. Oke, ini adalah 7, artinya itu adalah panjang kubusnya, panjang rusuk kubusnya. Lalu kita bisa cari sisi ini 7/2 akar 6 pakai Pitagoras ya. Kemudian kita nyari panjang X ini atau jarak B ke ACH itu pakai persamaan luas. Ini HO dicari dengan bantuan segitiga HOD. Ya boleh HOD, tapi pakai ini juga bisa langsung ya, tidak perlu pakai HOD, tidak apa-apa. Nah, kemudian kita pakai persamaan luas, didapatkan X-nya adalah 7/3 akar 3. Oke, terima kasih teman-teman. Itu semua adalah pembahasan jarak titik ke garis, jarak titik ke titik, dan jarak titik ke bidang dari soal-soal latihan yang sudah kalian terima kemarin. Semoga membantu. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, bisa japri saya lewat nomor WA yang sudah tersedia, yang sudah kalian simpan ya. Oke, terima kasih, semangat, tetap jaga kesehatan, jangan sampai terkena virus-virus mematikan.